Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Hakilah dengan NPM 2401100060 dari Prodi Pendidikan Informatika. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan eh, tugas UTS, analisis dan perancangan sistem informasi yang tugasnya itu buatlah analisis login menggunakan metodologi penelitian SDLC dan model waterfall menggunakan alat bantu flowchart. Adapun studi kasus ini membahas tentang sistem masuk OOP sederhana menggunakan PHP. Sebuah aplikasi web dasar memerlukan fungsi login untuk memeriksa identitas pengguna sebelum mereka bisa masuk ke halaman tertentu. Jadi, sistem akan meminta yang pertama itu username. Kita isi admin, kata sandinya, password 123. Kita akan membutuhkan dua file. Yang pertama itu file user PHP untuk berisi kelas user dengan metode untuk memeriksa memvalidasi login. Yang kedua itu file index PHP, index.php untuk menampilkan formulir login dan memproses masukan dengan menggunakan OOP. Jadi, adapun tujuan sistem adalah untuk memastikan bahwa username dan kata sandi yang dimasukkan adalah valid, memberikan pesan sukses jika benar, dan akan memberikan pesan error jika salah. Lalu, metode yang digunakan adalah sistem Development Life Cycle atau SDLC, yang merupakan kerangka kerja untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak sampai sistem siap digunakan. Metode SDLC ini menggunakan metode SDLC ini waterfall berjalan bertahap, berurutan, dan tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya. Waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurutan, seperti requirement, analisis atau analisis kebutuhan, sistem desain atau desain sistem, implementation atau coding, testing atau pengujian, deployment atau penerapan, maintenance atau pemeliharaan. Lalu, adapun tahap yang digunakan untuk sistem login OOP. Yang pertama itu adalah requirement analisis atau analisis kebutuhan. Adapun kebutuhan berdasarkan file login. Yang pertama, sistem harus memiliki form login, username, dan password. Lalu sistem harus bisa memvalidasi username dan password. Lalu jika benar akan tampil login berhasil, jika salah akan tampil pesan username atau password salah. Lalu menggunakan pendekatan OOP atau class user. Ini ditampilkan dalam browser sebagai from login. Lalu yang kedua ada sistem desain atau desain sistem. Desain terstruktur program. Yang pertama itu ada kelas user memiliki properti seperti username, password. Itu adalah nilai default. Lalu ada metode validate login. Parameter variabel user, variabel pass. Kalau indeks PHP-nya mengambil input dari from HTML, memanggil kelas user, memproses login, menampilkan hasil validasi, seperti kode validasi username double sama dengan admin, password double sama dengan password 123. Lalu yang ketiga itu ada implementation atau coding. Untuk user PHP-nya kita membuat kelas user, lalu menyediakan metode validasi. Jadi ini contohnya. Contohnya itu eh, membuka kelas user private variable username sama dengan string admin string semicolon private
variabel password sama dengan string password 123 string semicolon. Lalu public function validate login, parameter yang berisikan variabel user, lalu variabel pass. Lalu kita return variabel user triple sama dengan variabel this dihasilkan username and tanda seperti ini 2 kali, variabel pass triple sama dengan variabel this menghasilkan password lalu semikolon. Lalu penutupan. Untuk indeks PHP-nya, kita akan memanggil kelas user, lalu mengambil input dari from HTML, lalu memproses login, lalu menampilkan hasil validasi. Jadi ini contohnya pembuka PHP include user.php semikolon. Variabel user obj sama dengan new user method semikolon. Variabel hasil sama dengan double string semikolon. If atau jika dalam parameter berisikan iset lalu variabel underscore post login. If jika parameter berisikan variabel user obj menghasilkan validate login, variabel underscore post username, variabel underscore post password, lalu variabel hasil sama dengan string login berhasil string semikolon. Else-nya variabel hasil sama dengan string username atau password salah string semikolon. Jadi string ini adalah kalimat perintah lalu penutup. Ini tanda penutup, yang ini adalah seperti ini opening. Lalu yang keempat itu ada deployment atau penerapan, yaitu sistem dijalankan pada server lokal seperti Exam, Laragon, file ditempatkan dalam folder htdocs atau www. Jika kita menggunakan Exam, jadi file itu akan ditempatkan di htdocs. Kalau kita menggunakan Laragon, jadi file itu akan ditempatkan di www. Lalu diakses melalui browser. Lalu selanjutnya ada maintenance, atau pemeliharaan. Peluang perbaikannya itu yang pertama itu password hashing, lebih nyaman, lalu menambahkan database user, lalu menambahkan fitur session dan logout, lalu penambahan halaman dashboard. Lalu flowchart-nya, lalu yang terakhir itu flowchart. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan flowchart dengan aplikasi Flowgarithm. Jadi yang pertama itu adalah main atau start. Lalu kita ambil deklarasi, lalu kita ketik is login, lalu kita pilih type-nya boolean, lalu oke. Lalu kita ambil aside, lalu di variabelnya kita ketik is login, lalu di expression-nya kita ketik false. Lalu oke kan? Lalu kita pilih while. Kita ketik is login sama dengan false. Lalu oke kan? Ketika kita pilih while, jadi dia akan menampilkan seperti ini, ada true dan ada false-nya. Jadi di bagian true ini kita ambil deklarasi lagi. Yang deklarasi ini dengan tipe string. Kita ketik username, lalu oke kan?
Lalu yang kedua itu kita ambil deklarasi lagi, lalu di variable names-nya kita ketik password dengan dengan tipe string. Lalu setelah itu outputnya itu kita isi string enter username string. Lalu kita pilih input, kita isikan username, lalu output kita isi string enter password string. Lalu kita pilih input password. Lalu setelah input password kita memilih if. Lalu di sini kita isi username double sama dengan string admin. String and passwordnya string 123 string, oke. Lalu ketika kita pilih if akan muncul true dan false juga. Jadi kita di true ini kita ambil aside, kita di variabel ini kita ketik is login, lalu di expressionnya kita ketik true, lalu oke kan. Lalu di bawahnya kita ambil output, terus kita isikan selamat datang admin. Lalu oke kan. Lalu outputnya, outputnya, lalu bentar. Lalu di bagian false ini kita pilih output, kita tambahkan output. Lalu di output ini kita ketik string username dan atau slash atau password salah string. Oke kan? Dan yang terakhir, dia akan kembali lagi di sini. Dan yang terakhir itu adalah N. Yang terakhir adalah N. Jadi mari kita jalankan. Baiklah, jadi kita akan menjalankan ini. Lalu dia menyuruh enter username. Baiklah, kita akan mengenter username yaitu admin. Lalu dia menyuruh enter password. Passwordnya kita ketik yang salah dulu, kita isi 1 2 3 4. Lalu kalau kita mengetikkan yang salah, dia akan muncul username dan atau password salah. Lalu kita disuruh mengisi kembali. Lalu kita akan isi username kembali yaitu admin. Lalu enter passwordnya 1 2 3. Nah, jadi selamat datang admin, dan ini berhasil. Jadi, kesimpulan pada studi kasus ini, sistem login OOP sederhana berhasil dianalisis menggunakan metode SDLC dengan model waterfall. Berdasarkan tahap analisis kebutuhan desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, sistem login mampu memvalidasi username dan password dengan benar. Pengujian menunjukkan bahwa sistem memberikan output yang sesuai antara input dan benar dan input salah. Dengan demikian, sistem login yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan dasar autentikasi pengguna dan dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan fitur keamanan seperti hashing, password, database, dan sesi login. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Baiklah, jadi saya akan tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.